Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi di channel Oci Yosi Official. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini insya Allah kita akan mencoba melanjutkan belajar mengaji kita. Untuk kali ini kita akan meneruskan membaca surah Al-Baqarah dengan menerapkan salah satu irama yang pernah kita pelajari. Nah, terakhir kita sudah mencoba membaca surah Al-Baqarah hingga ayat 186. Dan hari ini kita akan mencoba melanjutkannya, yaitu pada ayat 187. Nah, pada mengaji hari ini kita akan mencoba menerapkan irama bayyati. Apakah teman-teman ingat rumus untuk irama bayyati ini? Kauci akan coba mengulanginya, ini khusus untuk pemula ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingat irama bayyati ataupun irama yang lainnya, ada 3 rumus yang harus kita kuasai ya. Yang pertama yaitu nada yang pertama, nada naik. Nada yang kedua, nada datar. Yang ketiga, nada turun. Nah, di mana Kak naik, datar, dan turunnya kita lihat Kak, gitu kan? Cara menandakannya naik, datar, dan turun itu yaitu pada akhir ayatnya. Nah, jadi hawa irama itu naik pada ayat pertama misalnya ya. Kemudian pada ayat kedua, hawa iramanya itu datar. Atau di ujung ayatnya itu datar. Kemudian yang ketiga yaitu nadanya harus turun, di mana turunnya itu berada di ujung kalimat atau ujung ayat. Kita baca dulu ta'awuznya ya, biar lebih mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada yang pertama. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang ketiga turun. Ketika kita bertemu dengan ayat yang pendek, yaitu bisa kita terapkan langsung ya. Nada yang pertamanya na 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 na, langsung, berarti pendek ya ayatnya. Nah, tapi kalau ayatnya panjang, teman-teman juga harus mempelajari variasi-variasinya. Nah, bagaimana cara mempelajari variasinya? Sering-seringlah mendengar bacaan Al-Quran dengan irama bayyati dengan kondisi ayat yang panjang. Nah, pada ayat 187 ini, kondisi ayatnya cukup panjang. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dengan mengingat 3 rumus nada tadi. Kita cobakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan hawa nada pertama yaitu naik ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Atau ujung ayatnya seperti ini, nisaikum ya. Boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Boleh? Coba lagi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
lakum. Nah, itu ya gambarannya. Itu hawa untuk nada naik atau nada pertama. Kita coba nada yang kedua, nada datar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hati-hati ya, hun itu digunakan karena ada nun yang bertasdid di akhir kalimat atau di waqaf. Jadi harus didengungkan. Hun. Nada yang kedua datar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lanjut ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, jadi teman-teman bisa dipakai rumus nada yang ketiga, yaitu akhir ayatnya itu diturunkan boleh, atau mau digantungkan atau mau dipakai rumus nada kedua juga boleh. Ayat 187 ini cukup panjang, jadi kita harus pandai membagi iramanya, membagi kelompok iramanya. Di sini kita bisa membagi menjadi dua kelompok rumus nada ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kita gantung aja dulu, nanti baru hulakum baru diturunkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Baru kita pakai nada turun. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, di situ aja habis ya, berarti ya satu kelompok irama. Baru pakai irama pertama lagi. Nah, di sini cukup panjang ya ayatnya, jadi kita coba berhenti di lab ya. Wa kulu washrabu yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di sini hati-hati ya, kalimatnya agak sulit ya kalau dilihat ketika kita membaca abyadu. Nah, jangan sampai labyadu. Jadi harus hati-hati. Wa kulu washrabu yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat berikutnya kita pakai nada datar hawanya ya. Summa atimmus siyama ilal lail. Coba lagi. Summa atimmus siyama ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Masih digantung ya ayatnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi ujung kalimatnya harus dinaikkan atau digantung. Masajid. Sehingga ayat berikutnya kita bisa melanjutkan iramanya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Baru turun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun.
Jadi kuncinya ketika kita belum ketemu dengan ujung ayat ya atau akhir ayat, pakailah irama yang digantungkan atau irama datar gitu ya. Ketika sudah tinggal satu kalimat sebelum ayat berakhir gitu ya, baru kita gunakan irama turun. Nah, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, lanjut ayat 188. Kita gunakan irama naik ya atau nada naik. Nah, di sini tidak ada tanda wakaf ya atau tempat berhentinya. Jadi kita harus mencari tempat berhenti sendiri sesuai dengan makna ayat. Nah, kita coba berhenti di sini. Hukam boleh, dilitak kulu boleh. Jadi kita pilih saja di hukam, nanti kita ulang dari watud ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Nah, di situ aja berhentinya. Nanti kita ulang di watud. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Kita ulang dari wa tudlu ya. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism ya, bukan is tapi dimatikan, terdengar huruf mimnya mati ya. Ism wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Jadi kita ulang dari litakulu boleh. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Atau variasi yang berbeda di ujung ayatnya boleh ta'lamun. Boleh. Kita ulangi lagi nada yang terakhirnya ya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu dengan kondisi ayat seperti ini, yaitu dalam satu ayat itu ada beberapa baris ya. Biasanya kita ketemu ayat satu ayat dua baris atau satu baris ya. Kalau sekarang ada beberapa baris ya, lebih dari 3 baris. Jadi bagaimana cara mengelola iramanya? Nah, yang pertama teman-teman harus menguasai rumus iramanya dulu. Dimana dengan rumus nada atau rumus iramanya, teman-teman dapat mengetahui perbedaan hawa iramanya ya. Kemudian membagi kelompok rumus irama atau membagi kelompok iramanya. Nah, di sini ada lebih kurang 6 baris atau 7 baris. Bagilah menjadi 2 kelompok atau 3. Ketika teman-teman ketemu dengan kondisi ayat seperti ayat 188 di mana kita tidak menemukan tanda wakaf ya atau tempat berhentinya. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman harus mencari tempat berhentinya terlebih dahulu sesuai dengan makna ayatnya ya. Baik teman-teman, itulah belajar Al-Quran kita pada hari ini, yaitu menerapkan
dan mengulang-ulang irama bayyati pada surah Al-Baqarah ayat 187 hingga 188. Semoga teman-teman semangat dan tetap istiqomah dalam belajar Al-Quran, baik itu yang masih pemula maupun yang sudah tahap lanjut atau yang sudah benar-benar fasih ya. Tetap semangat dan kita sama-sama belajar di sini. Silakan nanti bagi teman-teman yang ingin berbagi, silakan nanti bagi teman-teman yang ingin mengomentari atau masukan, nanti ditulis saja di kolom komentar. Semoga bisa memberikan manfaat juga bagi Kauci dan juga teman-teman kita semua. Baik teman-teman, itulah belajar kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung pada channel Kauci ini. Kauci doakan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.